Ibu-ibu Bapak sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Al-Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan di luar waris nih. Karena ini kan jamaahnya maju saya. Jadi itu harusnya akan depan karena kosong mungkin, kemudian pas saya kosong juga. Ibu bapak sekalian, barusan saya kira kemarin itu libur apa? Hari Jumat itu libur. Sampaikan ibu sekalian, ini mengenang Isra Mi'raj. Saya akan bacakan hadis yang panjang. Ya, insya Allah kita akan mencermati kembali tentang perintah amalan sholat wajib kita. Bapak sekalian, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ini panjang hadisnya. Aku diberi buruk, yaitu seekor hewan warnanya putih yang kira-kira ukurannya antara himar dan lebih kecil dari kedelai, keledai. Ini gambaran hewan itu warnanya putih. Kemudian aku mengendalinya. Kemudian hewan itu membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis, Palestina, dari Mekah. Lalu setelah sampai di Baitul Maqdis, aku mengikatnya. Jadi hewan itu kemudian diikatkan di depan masjid atau sampai masjid, di tempat yang biasa para nabi menempatkan hewan itu. Jadi kalau kita mungkin tempat parkir ya. Jadi kalau kita naik motor ada tempat parkir ya. Itu hewan kita begitu. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis itu dan aku sholat 2 rakaat. Jadi sholat tahiyatul masjid ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat yang ketika kita mau masuk masjid kapanpun, dimanapun, termasuk kalau kita Jumatan ini masuk masjid, sholat masjid. Akan ada yang tidak salah Rasulullah sudah mimbar, tapi ada sahabat jamaah masuk kemudian duduk, kemudian disuruh apa itu berdiri. Jadi sholat tahajud itu setiap kita masuk masjid sholat. Dulu waktu saya ngaji awal di Tunas itu ada kiai Pak almarhum bapaknya Mas Jatman itu, Kauman itu belum aslinya Pak siapa? Umar Afandi, Pak Umar Afandi itu termasuk timnya apa itu Taji, orangnya selalu memberikan ilmu tentang keputusan Taji. Itu ketika menjelaskan sholat tahiyatul masjid itu, sholat tahiyatul masjid itu wajib dilakukan kalau mau masuk masjid. Ibaratnya kalau kamu mau ketemu komandanmu, hormat, begitu ketemu kan hormat. Jadi jangan ditunda terus berbu masjid minggu. Nah, makanya kemudian jadi artinya sholat tahiyatul masjid. Ini juga dilakukan Rasulullah ketika mau masuk Baitul Maqdis. Setelah itu
Kemudian aku keluar dari masjid itu dan dihampiri oleh malaikat Jibril membawa menyuguhkan kepadaku satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Kemudian aku dipersilahkan suruh minum dan aku memilih minum susu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahmu. Di Bapak sekalian sudah mengatakan, jadi bayangkan kalau saat itu kemudian Rasulullah mengambil apa itu? Yang satu tadi Omar, awak dia kayak momentum gitu. Jadi Rasulullah memilih susu. Kemudian malaikat menyahut, Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahmu. Kemudian setelah itu, iya itu berarti malaikat tadi mengajakku, membawaku bersama-sama naik ke langit. Langit ini terus nanti ada perjalanan lanjutnya nanti di Mi'raj ya, terus sampai tingkat ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Nabi SAW salat bersama para nabi sebelum naik ke langit. Berarti tadi di Batu Maqdis tadi tidak sendiri bahwa ya, atau di mana tidak ada keterangan sholatnya apakah di Batu Maqdis tadi atau di. Nah. Kemudian peristiwa Mi'rajnya. Jadi ini nanti di belakang kita simpulkan menarik sebenarnya. Kemudian beliau Nabi SAW dibawa naik melewati beberapa langit bersama malaikat Jibril tadi. Pada setiap langit malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit. Jadi setiap masuk pintu langit malaikat Jibril salam kepada apa itu penjaga. Dan setiap malaikat Jibril dan kami itu masuk selalu ditanya oleh penjaga, siapakah yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, Muhammad. Maka setelah dijawab itu penghuni langit pun menyambutnya, membuka pintu dan menyambutnya. Di langit dunia Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama ini langit dunia. Langit dunia itu bukan sekedar kita lihat pesawat itu, bukan pasti. Jadi kita sudah tidak bisa melihat benda ketika kita naik. Bumi ini ya wis ora ada. Itu kemudian itu saat langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tidak dikisahkan apa yang dibicarakan ya, antara Rasulullah dan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam.
Dan di langit ketujuh Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang waktu itu sedang bersandar pada Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan naik lagi setelah ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Ya. Disinilah Allah Azza wa Jalla bertemu dengan Nabi dan kemudian memberikan perintah, mewajibkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu menegakkan sholat 50 kali semalam. Kemudian Nabi turun dari Sidratul Muntaha, turun ke langit 7, turun lagi ke langit 6. Nah, ketika di langit 6 tadi, Nabi ditanya, siapa tadi yang 6 tadi? Nabi Musa. Nah, jadi ketika sampai di 6 ini ditanya Nabi, ada perintah apa dari Allah SWT? Nabi bercerita disuruh menegakkan sholat 50 kali sehari semalam, kemudian mengajak umatnya. Kemudian Nabi Musa memberikan tanggapan tentang itu. Naik lagi lah, mohon pada Allah dikurangi, umat saya aja nggak kuat. Masa umatku nanti lebih tidak akan kuat. Dan kemudian Nabi naik lagi atas saran dari Nabi Musa, naik lagi ke 7 ke Sidratul Muntaha, mohon kepada Allah untuk diberikan keringanan. Nah, kejadian itu berulang-ulang, naik turun, naik turun, turun lagi dari 50, walau nggak mungkin menjadi 45 atau menjadi terus naik lagi, turun lagi, naik turun, sampailah kemudian angka 5 muncul, yaitu untuk menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, sholat 5 waktu. Masih diberikan saran oleh Nabi Musa, tidak pilih, ya. Tapi kemudian Rasulullah sudah tidak kesel, ya munggah meduk ya keringanan gitu, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melaksanakan saran itu dan kemudian sampai ke angka 5. Terus Nabi belum lanjut, ya. Lanjut sampaikah kemudian sampai itu ke mana tadi? Baitul Maqdis. Ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Makkah lagi, tentunya naik buruk tadi yang di apa itu, yang diparkir di apa itu, di depan masjid tadi. Setelah sampai di Makkah, ya, ternyata Rasulullah itu menempuh perjalanan dari Makkah, Baitul Maqdis, naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun sampai ke Makkah lagi, itu dalam waktu 1 malam. Kira-kira itu jam itu. Nanti sering makannya maghrib, berarti bisa makan ya, bisa makan ya. Dengan apa itu pagi, di semalam. Nah, ketika sampai di apa itu, maka Rasulullah
tanda petik bahasa saya begini, aku menyampaikan, caranya menyampaikan bagaimana. Pada Bapak Ibu sekalian, itu kalau ditempuh kendaraan saat itu adanya onta atau kuda itu minimal 2 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis, 2 bulan. Kendaraan yang ada saat itu ya normatif onta itu 2 bulan minimal, 2 bulan. Nah, cepat 2 bulan dari Mekah sampai ke Palestina. Tapi ini Mekah, Palestina, naik turun sampai Mekah lagi satu malam. Jadi kemudian Rasulullah merasa gimana gitu, keresahan untuk menyampaikan kepada tadi berita tadi. Dalam kisah ini ternyata Rasulullah bertemu pertama kali dengan Abu Jahal. Maka ditanya, Abu Jahal itu namanya nih, namanya saya pakai bahasa saya. Kok Nabi Muhammad ini namanya Abu Jahal. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya dari Palestina, dari Azumatis. Abu Jahal sudah memilih itu. Mungkin dia dikira lu mau saat apa? Kok itu di jadinya Abu Jahal bertanya itu. Bener kok sampai ke Baitul Maqdis. Maka kemudian Abu Jahal itu nanya, coba mimbarnya seperti apa bentuknya? Jadi bapaknya Abu Jahal sudah apal dengan tempat itu gitu. Suruh menggambarkan. Maka kemudian dalam kisah ini disampaikan bahwa Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa masjidnya seperti ini, mimbarnya seperti ini, halamannya seperti ini. Mendengar penuturan Rasulullah itu, maka kemudian spontan, ya persis yo, berarti apa bener tekan kono Muhammad itu. Dan kisah ini Abu Jahal akhirnya mendengarkan penuturan Rasulullah yang ditanya, ayo jadi cek Allah, lalu apa, balik gimana? Itu kok kemudian persis apa yang Abu Jahal tahu tentang masjid itu gitu. Maka kemudian Abu Jahal meyakini jika Nabi Muhammad SAW itu adalah betul gitu. Tapi dalam hati dia, dalam benak dia tetap, wah itu ya orang anal gitu. Kemudian itu yang disampaikan, dan kemudian setelah itu Rasulullah setelah itu Abu Jahal bergegas memanggil kaumnya, kaum Quraisy. Setelah mereka datang, ya, maka kemudian Abu Jahal meminta Rasulullah SAW agar menceritakan keadaan tadi, peristiwa tadi. Jadi Abu Jahal kemudian Abu Jahal memanggil kaum Quraisy, kemudian Rasulullah menceritakan apa adanya. Orang-orang Quraisy terheran mendengar cerita beliau itu. Di antara mereka ada yang atau banyak yang memang pernah ke Masjidil Aqsa. Kemudian orang-orang ini pun juga bertanya tentang Masjidil Aqsa itu, dan Rasulullah menceritakan apa adanya keadaan Masjidil Aqsa itu. Maka dari cerita itu kemudian
Polres tadi mayoritas mempercayai bahwa Rasulullah memang sampai ke Baitul Maqdis. Demi Allah, keterangan Rasul itu benar. Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah kemudian bertemu dengan para sahabat, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kepada Abu Bakar Rasulullah menceritakan apa adanya, sampai juga tadi naik apa itu langit, sampai Sabtu, sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Spontan Abu Bakar pada Nabi, ya Rasulullah, apapun yang engkau sampaikan, engkau kisahkan, engkau ceritakan, walaupun tanda petik tidak bisa ditangkap dengan apa itu nalar, tapi aku mempercayai, yakin bahwa apa yang engkau ucapkan itu benar adanya. Maka kemudian di sini Abu Bakar diberi julukan apa? As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, ada dari sini kita berpikir betapa luar biasanya perintah sholat 5 waktu tadi. Maka sholat 5 waktu itu kewajiban dari kita orang beriman, orang Islam ini, yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditinggalkan, kecuali memang dilarang melakukan. Khususnya untuk ibu-ibu itu malah dilarang sholat ketika nopo bu dayoe teko sing duwe dayoh ya, dayoe bulanan teko itu dilarang, tidak boleh sholat ya. Untuk semuanya, untuk bapak-bapak tidak ada alasan untuk tidak sholat, kecuali nopo bapak ibu sing ora sing iso sholat. Heng itu apa? Orang sadar ya, sakit sampai koma ya. Tapi kemudian mendalulah koma hilang, sadar meneh ya. Ketika koma tadi ya tidak ada kewajiban sholat. Karena saya itu teringat satu saat lalu ngisi ngaji. Ini kan Kloter Membuarjo, Koroto Kebu. Ini ngisi ngaji, rombongan haji. Lupa saya tahun berapa? Tahun 2001 ya. Undangannya jam 10 itu. Kemudian protokol biasanya diundang yang bisa tepat waktu. Aku jam 10 itu teko sing ngaji kita masjid sing teko itu lagi beberapa. Kalau masuk ada tuan rumahnya dia naik orang bisa ibu-ibu beberapa itu ada 4 atau berapa itu sama tuan rumah itu kode sholat. Kita tanah ibu sholat cuma itu rukun ya, bapaknya yang lagi sholat. Aku mikir oh ini do ajaran masjid pak ya, tapi kok salah orang sing kota itu orang sing berhenti kok orang sing patang rokaat pak itu. Kemudian saya sampai menunggu jamaah lainnya itu, saya tanya saya ibu-ibu bapak ini pada sholat apa ini? Ada yang ada begini ya, nyatakan tadi tuan rumah itu kan begitu kita datang, waduh ibuku ini satu di situ, ini rumah sakit, ini bisa sadar, rasa
pirang dino itu rasanya terus ibu. Berarti ibu itu utang sholat. Maka bagaimana caranya memberikan itu supaya tetap sholat? Ya kan? Sholat, ya kan? Sholat, ya kan? Yang ada itu keringanan, tapi bukan kemudian apa itu utang, ada utang poso, kan utang sholat nggak ada. Jadi fenomena tadi saya menjadi kaget. Kok enten nyaur sholat, nyaur ke poso, iso nyaur ke sholat. Betul iso. Dia tidak. Kalau cerita itu dia tidak punya kewajiban sholat tadi wong hengkang. Itu masuk rumah sakit tidak sadar sampai situ. Lah, rumah sakit bilang dino, kemudian dihitung ibu sholat sampai ini. Tidak ada. Jadi yang ada rusak keringanan sholat. Misalnya bisa menggabung waktunya, jamaah. Kalau safar bisa digabung dan di kosor di ringkas, misalnya 4 jadi 2. Ya, ada aturannya ya, antara itu asal dengan gugur. Ya, nek darurat oleh iso melaksanakan gugur bisa dibawa ke asal. Nek darurat tidak melaksanakan asal, hasil belakang itu saya jadi tarik ke luhur misalnya. Artinya ada keringanan, tapi tidak boleh ditinggal. Maka bagi sekalian ini menjadi pelajaran, jangan-jangan di antara kita atau di sekitar kita. Yang kedua ibu sekalian, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali tadi daya teko, kemudian apa itu heng ya, atau gila. Nah, gila itu adalah kewajiban itu. Gila, ya, gila tenanan gitu. Nah, itu. Maka kemudian Bapak sekalian, marilah kita tanamkan khususnya kepada diri kita dan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu kewajiban yang istimewa. Maka kemudian sholat itu menjadi amalan pertama yang nanti dilihat, dihisab. Sholat itu kalau sholatnya bagus, tumanina, istiqomah, jamaah berbeda ya istiqomah. Insya Allah amalan-amalan lainnya juga akan ikut. Tapi kalau sholatnya jelek, bahasanya ya, itu nanti amal lainnya diusir-usir. Kami di bagian amal hisab pertama sholat itu sekali. Saya teringat ketika saya kecil ya di desa, kebetulan bapak saya alhamdulillah ya katakanlah tukang imami di musola, lalu masjid desa sholat. Itu bapak saya itu setiap habis salam mesti ngecek anaknya coba sehat. Nanti kalau nggak ada, saya juga pernah terkena itu nggak ada lagi ini apa kurasa ngomong bermurah masjid kata orang kayu sholat langsung tangan saya diikat di tiang gitu. Kemudian di rumah kami ada sumur dan tiang. Maka kemudian saya dibujuk, itulah caranya bapak saya menghukum anak-anaknya, orang itu orang orang sholat, kalau orang jamaah masjid gitu. Itu kemudian begitu sampai kita bilang depan dibujuki itu setelah nangis kemudian ditinggal oleh bapak, nanti tugasnya ibu nyerahi ya, tugasnya ibu nyerahi, ibu beri berdoa ojo dibalik bapak mungkin mau pengen kue ojo ngasih orang sholat besok ojo dibalik ya bapak ini ya digerujuk oleh kayak ini bapak
menjadi peristiwa yang tidak pernah lupa. Itu cara Allah nyari wong bisa ngajari yang lain. Nah, sholat itu orang sembarangan. Jadi aku pengen kowe iki sholat, benar? Sholat. Jadi itu menjadi tanda petik peristiwa yang tidak pernah lupa. Ya. Cuma yang dikatakan anak sekarang apa dia menurut berjuki sih. Saya kadang ceritakan kepada anak saya itu bapaknya nggak sumpah ngajari bapaknya, maka sholat ini bagian yang harus. Kalau dilihat peristiwanya tadi luar biasa, perintahnya sangat khusus. Rasulullah dipanggil langsung seakan-akan dipanggil langsung oleh Allah, bertemu dengan Allah. Ada apa itu? Ada tanda petik pertanyaan Rasulullah ketika Isra, ketika Mi'raj itu apakah fisiknya ataukah apa itu rohnya? Ada yang apa itu ayat ya, misalnya di surat An-Najm surat ke-53 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan terjemahnya. Sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya juga ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril di Sidratul Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, tidak pula melampauinya. Sungguh ia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Dan yang ini menggambarkan fisik juga ikut, karena melihat sesuatu yang jelas, real, apa adanya. Ya. Hal Nabi ini tidak perlu diperdebatkan saya kira, tapi kejadian itu diyakinkan surat Al-Isra ayat 1 ya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran. Jadi artinya kejadian Isra Mi'raj tadi betul-betul adanya, ya, ada. Tidak ada perbedaan pendapat, kita meyakini. Maka kembali kepada perintah sholat tadi, itu satu-satunya amalan yang langsung diberikan Rasulullah bertemu dengan Allah di situ Muntaha. Sehingga itu Bapak sekalian, ini harus kita ambil luar biasa satu amalan ini. Maka sekali lagi marilah kita tegakkan betul dan kita ingatkan anak-anak kita, pelajaran pertama untuk taat itu sholat. Bagaimana caranya kita menanamkan jiwa anak-anak kita, jiwa yang sholat. Ya, kalau tadi saya ceritakan diri saya, caranya bapak saya begitu. Yang pertama mungkin mangkalnya suwi-suwi setiap sholat gerujuki, setiap jamaah gerujuki. Itu kemudian ternyata rutinitas itu kemudian tertanam di dalam hati kita. Betapa memang penting. Cuman kalau mau dijelaskan, saya kan tidak paham gitu, tapi dijelaskan dengan
metode. Dan saya ini tidak harus blok ya, jangan sampai diterapkan karena kita sekarang begitu adalah nabi saya sholat disolatkan, tidak sudah mati artinya. Dan semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan dalam istiqomah dalam taat, khususnya menjaga sholat. Kalau bisa sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu jalur luar biasa istimewanya. Karena ganjarannya akan diberikan oleh Allah sesuai dengan pahala yang terbesar di dalam sholat itu. Siapa di antara yang terbesar ganjaran seperti itu, ya kan? Ada tetangga saya itu pensiun waktu itu sama saya, tapi berkesan karena begitu pensiun dia sepuh bulan ke tempat saya Pak Narto, Mas Narto dengan saya dan Mas Narto, aku ki jano isine ya arep kelu salat jamaah itu salat perkara salat. Apa Mbak? Lah iki ora iso maca, ora iso itu. Nek pengen salat, Mbah, salat. Mungkin jenengan malah salat ning musala terus, jenengan koncone jamaah. Pokoknya rubuh-rubuh gedang ora apa-apa. Lah isane maca apa? Bismillah, bismillah ya sudah apa-apa. Alhamdulillah Bapak ini terus rajin bahkan sampai melu mendesakan kita. Jadi tadi karena spontanitas ya Pak, diajukan jadwalnya tidak kita isi juga pakai mengenang Islam. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.